Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Brilian Pramana Putra, program studi peternakan, kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 205050100113025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review sebuah jurnal yang berkaitan dengan interaksi mikroba. Judul jurnal yang saya review adalah Potensi Bacillus coagulans dari serasa hutan sebagai probiotik ayam broiler. Jurnal ini disusun oleh Wisna, Hafil Abbas, Yose Rizal, Abdi Dharma, dan Putu Pampian. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Peternakan Indonesia pada bulan Februari tahun 2013, volume 15, nomor 1, halaman 75 sampai dengan 80. Kita dapat mengakses jurnal ini melalui link di bawah ini. Jurnal ini saya akses pada hari Rabu, 21 April 2021, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa poin bahasan dalam review jurnal ini, dimulai dari pendahuluan, materi, dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Fuller tahun 1992 menyatakan bahwa probiotik merupakan bahan tambahan berupa mikroorganisme yang mempunyai pengaruh menguntungkan bagi induk semangnya melalui peningkatan keseimbangan mikroorganisme usus. Fuller pada tahun 2002 juga menambahkan bahwa keseimbangan mikroorganisme atau mikroba usus tercapai apabila mikroorganisme yang menguntungkan dapat menekan mikroorganisme yang merugikan. Mikroorganisme yang merugikan didesak keluar dari ekosistem saluran pencernaan oleh mikroba normal saluran pencernaan atau mikroba yang menguntungkan. The United States Food and Drug Administration atau FDA merekomendasikan Bacillus coagulans, Bacillus lentus, Bacillus lingeniformis, Bacillus fumilus, dan Bacillus subtilis, termasuk ke dalam Direct Feed Microbial atau DFM. Mikroba yang digunakan dalam DFM termasuk kategori Generally Recognized as Safe atau gas yang fungsinya dapat menstabilkan kondisi lingkungan mikroba dalam saluran pencernaan ternak. Bacillus merupakan salah satu bakteri yang dapat menghasilkan berbagai jenis enzim yang mampu merombak zat makanan seperti karbohidrat, lemak, protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna oleh ayam. Telah didapatkan spesies bakteri Bacillus coagulans yang bersifat selulolitik atau proteolitik, aerob, dan mempunyai spora dengan melakukan isolasi, seleksi, dan identifikasi terhadap mikroba serasa hutan. Bacillus coagulans memiliki fungsi yang sama dengan Lactobacillus sp, yang selama ini Lactobacillus sp dikenal sebagai probiotik yang bersifat anaerob dan tidak mempunyai spora, sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam penanganannya. Sebagai probiotik, Bacillus coagulans cukup ekonomis karena mempunyai koagulan sora dan aerob, sehingga bisa dibuat probiotik dalam bentuk bubuk. Bacillus coagulans diketahui sebagai penghasil asam laktat dan membentuk spora. Dalam bentuk spora dapat ditemukan di dalam susu UHT, susu kental, dan susu bubuk, serta mempunyai karakteristik tahan terhadap temperatur tinggi, suasana asam, tumbuh baik di usus halus, dapat menjaga keseimbangan flora usus, antagonis terhadap bakteri patogen, membantu pencernaan, menghasilkan senyawa-senyawa anti beberapa penyakit, menghasilkan beberapa vitamin, dan juga yang lainnya. Nah, bakteri koagulans ini tumbuh baik di bawah kondisi aerobik sampai anaerobik fakultatif, berukuran lebar 0,3 sampai 2,2 mikron dengan panjang 1,2 sampai 7 mikron. Karakteristik yang unik adalah menghasilkan koagulan sora tahan panas. Bacillus coagulans mempunyai kemampuan untuk mendegradasi silan dari karbohidrat,
Selanjutnya, sifat-sifat Bacillus coagulans yaitu tumbuh dengan baik pada suhu 35–37 derajat Celcius, tahan terhadap pasteurisasi dan mampu tumbuh pada larutan garam konsentrasi tinggi di atas 10% atau lebih dari 10%. Kemudian materi dan metode yang digunakan menulis dalam jurnal ini. Bahan-bahan yang digunakan adalah Bacillus coagulans, medium nutrien agar atau Na, larutan NaCl fisiologis dengan konsentrasi 0,8%. Kemudian 30 ekor ayam broiler Argos Epes umur 2 minggu dan ransum komersil dengan kode produksi CP511. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode e-coagulan serimet dengan rancangan acak rekap dengan perlakuan 6 level dosis pemberian Bacillus coagulans yang diulang sebanyak 5 kali. Bacillus coagulans diberikan dalam bentuk suspensi melalui oral pada awal percobaan untuk setiap ekor ayam broiler. Upah yang diukur adalah jumlah koloni Bacillus coagulans di usus halus, konsumsi ransum, pertambahan berat badan, konversi ransum, koloni Bacillus coagulans di usus halus, dan income over feed cost ayam broiler. Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan program Excel dan dianalisis berdasarkan analisis keragaman. Guna mengetahui perbedaan antar pelakuan, dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan uji jarak rencan atau DMRT. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Sembari saya menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan, saya akan memaparkan tabel hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis. Baik, pemberian Bacillus coagulans pada dosis 0 CFO per mililiter sampai dosis 42 kali 10⁻6 CFO per mililiter menghasilkan koloni Bacillus coagulans di usus halus berbeda tidak nyata. Dan begitu juga pemberian pada dosis 42 kali 10⁻6 CFO per mililiter sampai 90 kali 10⁻10 CFO per mililiter. Hal ini disebabkan pemberian Bacillus coagulans sampai dosis 42 kali 10⁻6 CFO per mililiter belum mampu bersaing dengan mikroba lain yang telah terlebih dahulu beradaptasi dengan lingkungan saluran pencernaan ayam broiler. Sebaliknya, pada dosis pemberian di atas 42 kali 10⁻6 CFO per mililiter, Bacillus coagulans telah mampu mengatur keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan ayam broiler melalui mekanisme competitive exclusion. Konsumsi ransum ayam broiler meningkat seiring dengan peningkatan dosis pemberian Bacillus coagulans. Hal ini menunjukkan Bacillus coagulans yang diberikan menghasilkan suatu zat atau vitamin yang mengakibatkan meningkatnya nafsu makan, sehingga konsumsi ayam dalam pakan menjadi naik. Pertambahan berat badan ayam juga meningkat atau berbeda sangat nyata seiring dengan peningkatan dosis pemberian Bacillus coagulans. Hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi ransum, kebutuhan nutrisi ayam untuk hidup pokok dan produksi juga terpenuhi. Semakin besar dosis pemberian Bacillus coagulans menyebabkan konversi ransum semakin kecil. Hal ini disebabkan kenaikan konsumsi lebih sedikit dibandingkan dengan kenaikan berat badan, seiring dengan peningkatan pemberian dosis Bacillus coagulans, sehingga angka konversi semakin kecil. Konversi ransum adalah perbandingan antara konsumsi ransum dengan pertambahan berat badan. Jadi, jangan salah ya, yang meningkat seiring dengan peningkatan pemberian Bacillus coagulans itu konsumsi ransum, sedangkan konversi ransumnya akan menurun seiring peningkatan atau semakin besarnya pemberian Bacillus coagulans. Angka konversi ransum mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan ransum seoptimal mungkin. Pada perlakuan dengan dosis ke-6 terlihat angka konversi yang paling rendah, yaitu 1,49. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan income over feed cost yang paling tinggi, yaitu Rp5.560
dibandingkan dengan angka konversi tertinggi pada perlakuan dengan dosis 0 yaitu 1,65 dengan income overfit yaitu Rp5.052. Maka diperoleh selisih 170 gram per kilogram bobot panen atau sekitar Rp508 per kilogram bobot panen jika harga ransumnya Rp3.000 per kilogram dan harga jual ayam Rp10.000 per kilogram. Artinya, jika hasil panen dari 3.000 ekor ayam broiler sebanyak 4.500 kilogram, maka selisih itu bernilai Rp2.286.000 yang setara dengan 2 orang tenaga kerja ganda. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis atau penyusun jurnal ini yaitu pemberian 16 kali 10 pangkat 9 cefru per mililiter Bacillus coagulans didapatkan angka konversi yang paling rendah yaitu 1,48 dan menunjukkan income over feed cost yang paling tinggi yaitu Rp5.560 atau memberikan keuntungan setara dengan 2 orang tenaga kerja ganda pada pemeliharaan broiler 3.000 ekor. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai hasil review jurnal ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.